Haleluya, mari beri sorak-sorai tepuk tangan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang telah menebus kami sehingga hari ini kami hidup dalam atmosfer kemerdekaan. Kami boleh dibebaskan dari hukum dosa dan hukum maut, sehingga hari ini kami boleh hidup menjadi ciptaan baru yang dalam perjalanan menuju keserupaan dengan Kristus. Pagi hari ini Tuhan, dalam ibadah kami biarlah terjadi perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Perjumpaan antara nilai-nilai yang kami yakini dalam hidup kami dengan nilai-nilai surgawi yang Tuhan ingin untuk kami hidupi. Pagi ini ya Roh Kudus, jamah hati pikiran kami, juga hamba-Mu yang akan sampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami semua ditegur, diingatkan, dihibur dan dikuatkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali teman-teman. Terima kasih buat Pastor Kefas dan semua tim musik yang melayani pagi hari ini. Ya. Haleluya. Buat teman-teman yang belum kenal saya, yang baru ketemu pertama kali mungkin ya. Nama saya Yosep Tandian. Saya melayani di GBI Citygate, melayani juga di Sinode GBI di Departemen Pembinaan Keluarga bidang Millennial Family. Ya, kemarin kita baru adakan satu acara namanya Single Community, acara komunitas buat para single. Dengan adanya gerakan ini, movement ini, kita berharap juga kaum single diwadahi ya di gereja, di GBI, dan menjadi pribadi-pribadi yang mengenal dirinya sendiri, menghidupi panggilannya antara single atau berpasangan. Saya sudah menikah, saya bukan single lagi walaupun saya sedang melayani di kaum single. Ya, teman-teman juga di sini pada single ya. Boleh angkat tangan yang masih single? Iya. Yang mau selibat boleh angkat tangan? Ada? Kalau yang mau selibat siap-siap, biasanya karunia selibat dekat dengan karunia martir. Ya, saya sudah menikah, istri saya satu, anak saya satu, putri ya, usia 8 tahun dan kami tinggal di Bekasi. Oke, mari kita siapkan hati kita untuk dengar kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Sekali lagi saya mau ajak kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, biarlah hati kami boleh terbuka dan terarah kepada firman Tuhan. Bicaralah Tuhan, biar kami mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah teman-teman, saudaraku dikasih Tuhan, tema kita luar biasa, upside down kingdom. Kerajaan yang jungkir balik, terbalik dengan nilai-nilai dunia. Nah baru-baru ini teman-teman kita disuguhkan suatu kejadian gitu ya, sebuah kejadian seorang polisi gitu ya, menembak ajudannya sendiri. Awalnya direkayasa sebuah kasus sedemikian rupa, disetting bahwa ajudannya itu melakukan pelecehan seksual terhadap keluarganya, lalu kemudian terjadi baku tembak dan segala macam disetting seperti itu. Tapi kemudian dalam perjalanannya menjadi semakin jelas kasusnya seperti apa, dan kita bisa lihat di situ teman-teman ya, mulai muncul nama-nama Alkitab di situ. Ya, kalau kita sebut ya ada artinya semuanya pertolongan Tuhan tuh di situ ya, nama-nama Kristen semua. Nah kejadian ini terjadi gitu, bahkan buat orang-orang Kristen sekalipun. Juga orang-orang Kristen seringkali masih banyak yang hidup dengan sebuah prinsip di mana saya orangnya baik, kalau dibaikin. Ya. Tapi kalau saya dijahatin, saya bisa lebih jahat lagi. Nah loh, gimana nih Alkitab memandang ini? Apakah iya kita mau menjadi orang Kristen yang hidupnya kayak gitu teman-teman? Mindset seperti itu. Nah mindset kita ini mesti diperhadapkan pada kebenaran Alkitab. Ya. Dan kita belajar untuk mengenali Tuhan maunya seperti apa. Nah hari ini saya diberi tema dari Matius pasal yang ke-5, yang mana saya yakin teman-teman menikmati bagian firman Tuhan ini selama kurang lebih 2 bulan ya Pastor ya. Tentang khotbah di bukit.
Bagaimana di dalam khotbah di bukitnya itu, di awal-awal masa pelayanan Tuhan Yesus, Tuhan memberikan value-value yang penting untuk para murid secara khusus. Dan value itu juga bicara kepada kita hari ini. Kita mau hidup sebagai Kristen dengan value-value yang seperti apa? Ya. Jadi Kristen bukan cuma berubah agama di KTP. Bukan cuma punya tempat ibadah rutin setiap minggu. Tetapi menjadi Kristen berarti kita mesti hidup dalam nilai-nilai kerajaan Allah. Ya. Kenapa? Karena nilai-nilai inilah yang akan menentukan tindakan kita, teman-teman. Nah, hari ini saya batasi bagian yang akan saya bawakan dari Matius 5 ayat 38 sampai 42. Temanya Jesus and Revenge. Yesus dan pembalasan, ya. Tema besarnya saya kasih di situ, the law, justice and love. Kita akan bicara secara spesifik, secara khusus tentang Yesus dan pembalasan. Next week nanti ada kelanjutannya, ayat 43 sampai 45 tentang bagaimana mengasihi orang yang membenci kita. Ya. Tapi sebelum kita sampai ke situ, sebelum kita belajar mengasihi orang yang membenci kita atau yang menganiaya kita dan melakukan sesuatu, kita belajar dulu tentang ini. Apa yang jadi pandangannya Tuhan Yesus tentang pembalasan. Yuk kita buka sama-sama firman Tuhan, Matius 5 ayat 38 sampai 42. Boleh next? Ya. Next slide. Oke, boleh dibantu next slide. Matius pasal 5 ayat 38 sampai 42. Saya baca ayat 38, teman-teman baca ayat 39, kita gantian sampai ayat 42 ya. Oke, Matius 5 ayat 38. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Teman-teman. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Amin untuk firman Tuhan. Nah teman-teman, kita bisa lihat di ayat 38. Kamu telah mendengar firman, ya. Kamu telah mendengar sebuah hukum, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Ini dari mana asalnya hukum ini, teman-teman? Hukum ini berkata kalau mata, di dalam hukum ini berkata bahwa kalau ada seorang yang, dua orang berkelahi gitu ya, lalu matanya kena, lalu dia menjadi buta, maka diganti dengan mata. Kalau lagi berkelahi, kena pukul giginya jadi ompong, diganti dengan gigi. Ini dari mana asal hukum ini? Next slide. Hukum ini namanya, ya, kita bicara tentang lex talionis, hukum pembalasan. Ya, di dalam Taurat, bahasa Ibraninya ayin tachat ayin, atau mata ganti mata. Ini merupakan salah satu bentuk hukum tertua di dunia. Ya, salah satu bentuk hukum tertua di dunia. Taurat itu sekitar tahun 1000, mungkin antara 1200-an sebelum Masehi. Ya, tapi sebelum itu juga ada hukum lain yang sejalan dengan ini. Hukum ini juga tercantum dalam Kodeks Hammurabi atau hukum Hammurabi di Babilonia yang tercatat pada 1789 sebelum Masehi. Ya, jadi sudah lama hukum ini ada dan Tuhan Yesus mengutip. Kayaknya hukum ini udah jadi satu awareness secara umum, gitu ya. Semua orang taunya begini. Semua orang taunya hukum tuh kayak gini. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya. Ini udah berlaku umum dan waktu itu bukan hanya jadi berarti ini hukum yang sudah sangat tua dari Babilonia, kemudian juga masuk di dalam hukum sipil masyarakat Yahudi ya, zaman Taurat waktu itu. Kemudian juga ternyata hukum ini meluas
dipakai di bangsa-bangsa lain ya, karena sejarahnya saling menaklukkan gitu kan. Nanti Mesir ditaklukkan oleh Persia gitu ya, ditaklukkan oleh Yunani, kemudian nanti Yunani ditaklukkan oleh Romawi. Jadi hukum ini kayak udah jadi hukum semua orang ya. Semua orang taunya begini. Tapi ada lagi hukum yang lebih parah ya teman-teman ya. Ini standar. Kalau kita mau bandingkan dengan hukum dari budaya-budaya yang ada. Waktu zaman Taurat itu kan bukan cuma orang Yahudi ya, bukan cuma orang Israel ya. Tapi juga di situ ada bangsa Kanaan. Itu hukumnya lebih parah lagi. Hukumnya lebih parah lagi. Lebih sadis. Bahkan mereka nggak punya standar hukum. Apapun yang mereka mau lakukan, mereka bisa lakukan. Nggak usah jauh-jauh deh. Sekarang di budaya Indonesia aja. Kalau teman-teman mau kulik tuh, itu pelaku yang nembak itu kemarin merasa harga dirinya disinggung loh. Tahu nggak bahwa ada daerah-daerah di Indonesia tuh kalau tersinggung aja tuh bisa ngejar, ya. Kamu kalau bikin salah sama suku itu bisa dikejar sampai anak cucu, nggak dilepas. Diapain? Ya diapain aja terserah mereka. Pokoknya kalau harga diri udah kesinggung, itu orang bakal ngejar, bakal melakukan apa aja. Ada loh hukum yang kayak gitu. Bahkan ada dalam budaya-budaya, saking punya hukumnya kayak gitu, teman-teman. Dalam bahasa-bahasa daerah kita, nah ini aware ya, kita mesti aware nih. Karena kita Indonesia nih banyak banget suku bangsa, budaya, bahasa. Aku cukup sering gitu ya keliling Indonesia dan ketemu berbagai suku. Dalam beberapa suku itu mereka nggak punya kata maaf. Mereka nggak punya kata maaf dalam bahasa daerah mereka. Mereka kalau bilang maaf atau memaafkan ya maaf atau memaafkan di bahasa Indonesia gitu ya. Dalam bahasa suku mereka nggak punya kata maaf. Kenapa? Karena nggak ada budaya kayak gitu. Yang ada apa? Balas. Nah kalau balas ada bahasa sukunya. Ya, bahkan kata balas itu bisa dispesifikin lagi tuh. Balasnya mau bagaimana? Balas berlipat-lipat. Balas 7 keturunan. Itu yang ada teman-teman. Dan itu mengakar dalam budaya. Sadar nggak sadar budaya itu membentuk mindset. Mindset itu membentuk perilaku. Yang seringkali kalau kita ada di budaya tertentu dari lahir, kita akan hidup dengan cara seperti itu. Seumur hidup kita akan bawa itu dan kita akan wariskan itu ke next gen. Kalau kita nggak pernah ketemu firman Tuhan. Ya. Nah Tuhan izinkan adanya hukum untuk mengatur ini. Next slide. Aku mau tanya menurut teman-teman, what is justice? Apa keadilan itu? Tiap hari kita lihat orang ribut ngurusin keadilan. Kak, aku diperlakukan gak adil, gitu ya. Dari yang berpendidikan sampai yang di jalan gitu ya berantem karena ngerasa gak adil. What is justice? Apa itu keadilan buat kita? Ada yang mau jawab? Sama rata, kata besok sama rata. Ada yang punya pendapat lain? Ada nggak yang ngerasa kayaknya bukan sama rata deh? Ada ya? Mungkin ada dalam hati. Nah kalau aku tanya aja nih ya, keadilan itu apa? Itu bisa beda-beda. Teman-teman bisa mikir beda-beda. Yang adil buat Pastor Kefas belum tentu adil buat Nael. Belum tentu. Tergantung gitu ya. Waktu aku belajar tentang ini di sekolah dulu, ditanya menurut kamu keadilan itu apa? Keadilan distributif, berarti kakak dan adik sama-sama dapat sepotong kue. Adil nggak? Belum tentu. Karena ada sifat keadilan yang namanya komutatif. Artinya apa? Yang kecil dapat kecil, yang gede dapat gede. Adil nggak? Belum tentu. Ada lagi yang mikir harusnya yang kecil dapat yang gede. Yang gede karena udah gede dapatnya yang kecil. Nah sekarang keadilan yang mana? Where is justice? Versi yang mana yang bisa memuaskan rasa keadilan di dalam hati kita, teman-teman? Maka itu teman-teman kalau keadilan itu diserahkan sama masing-masing orang, can you imagine?
betapa bahayanya dunia ini. Karena setiap orang punya pikiran tentang keadilan yang beda-beda. Keadilan ini mesti dilekatkan dengan kebenaran. Nah pertanyaannya kebenaran yang mana lagi? Kita punya satu standar kebenaran untuk hidup dalam iman Kristen, yaitu Alkitab. Kalau kita nggak pernah baca ini, maka nggak heran hidup kita nggak akan nyangkut dengan kebenaran yang seperti ini. Karena kita akan punya versinya masing-masing. Oleh sebab itu bangsa Yunani ya mengaitkan keadilan ini kepada sosok dewi yang namanya Dewi Themis. Boleh next slide ya. Teman-teman kalau tahu lambangnya hukum itu adalah Dewi Themis yang bawa timbangan dan satu tangannya bawa pedang ya. Ini diasosiasikan dengan ini, keadilan. Karena Dewi Themis itu dianggap sebagai dewi yang mengatur prinsip persamaan di dalam hukum. Semua orang sama di hadapan hukum. Semua orang gak boleh diperlakukan semena-mena, apapun statusnya. Amin. Nanti kita pulang dari sini sama tukang parkir gak boleh kasar. Ya. Bukan apa-apa teman-teman, aku sering lihat gitu ya jemaat di gereja lain. Pulang gereja gitu habis dengar khotbah, terus di parkiran dia omel-omelin tukang parkir. Ya, dia berantem sama pengemudi lain. It happens, terjadi bahkan sama orang-orang Kristen. Ya. Gak bisa gitu, semua orang sama, kita harus saling menghargai. Ya. Nah Dewi Themis juga menggambarkan keteraturan ilahi. Jadi sebenarnya cocok gitu ya dengan prinsip-prinsip Alkitab. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang suka keteraturan. Tuhan pasti memberikan aturan dalam kehidupan kita. Dia nggak bisa biarin kita bikin hukum. Makanya Tuhan izinkan adanya pemerintahan-pemerintahan. Kita harus hidup di bawah sebuah pemerintahan. Amin teman-teman. Alkitab katakan tanpa pemimpin liarlah rakyat. Tanpa visi dari seorang pemimpin liarlah rakyat. Anarki gitu ya, nggak ada kepemimpinan, nggak ada pemerintahan. Anarki menimbulkan anomia, anomos, tidak ada hukum di situ. Makanya Tuhan mengizinkan adanya pemerintahan, walaupun pemerintahan di dunia ini nggak sempurna. Tapi kita harus hidup di bawah sebuah pemerintahan. Kita mesti hidup di bawah otoritas orang tua kita. Kita mesti berkomunitas, ada ketua youth, ya, ada gembala di gereja. Ada RT di lingkungan, ada RW, semua itu pemerintah yang dari Tuhan. Walaupun itu enggak sempurna. Tuhan enggak mau kita hidup menentukan keadilan kita sendiri. Kita jadi barbar kui teman-teman. Jadi barbar orang kalau hidupnya enggak punya aturan. Semakin kita dekat sama Tuhan, kita pasti akan menghargai yang namanya justice atau order, keteraturan. Dan keadilan. Ya. Next. Nah, karena itu yang namanya pembalasan, ya, itu enggak diserahkan kepada masing-masing orang. Jadi Tuhan Yesus mengutip ayat ini, Matius 5:38, kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Dia tidak menolak itu, ya. Kita kekristenan juga tidak menolak itu. Hukum Taurat tidak salah. Tetapi itu enggak diserahkan kepada masing-masing orang. Ngerti ya teman-teman? Bukan kita yang menentukan. Ada standarnya. Pembalasan tuh enggak boleh membabi buta. Artinya membabi buta apa? Hukum ini menentukan standar. Kalau mata gantinya adalah mata. Enggak boleh bunuh orang. Jadi ngerti ya di situ ya. Kenapa ada hukum ini? Dan ini enggak diserahkan kepada setiap orang untuk melakukan ini. Paling tinggi yang bisa dituntut adalah mata. Kalau yang hilang mata. Kalau yang hilang gigi, paling tinggi yang bisa dituntut adalah gigi. Enggak bisa barbar seenak-enaknya. Berdasarkan apa? Perasaan. Tersinggung gua kak. Gue berhak melakukan apa aja. Wah play victim gitu ya. Orang yang play victim bisa bahaya loh.
Gak boleh berdasarkan perasaan, terus kita balas orang lain. Itu bisa jadi kayak kerajaan Singosari. Pernah dengar sejarahnya kerajaan Singosari? Saling bunuh, ya, dendam satu dengan yang lain. Yang memerintah siapa, nanti dia bunuh, dia kudeta. Itu terus terjadi selama beberapa keturunan. Kenapa? Karena ini versi barbar. Kalau nggak ada hukum yang standar dan bukan pemerintah yang lakukan ini, maka jadinya semua orang bertindak sesuka hati. Maka pembalasan, ya nggak boleh dilakukan berdasarkan perasaan amarah gitu ya. Walaupun semarah-marahnya kita, kalau kita merasa diperlakukan nggak adil, ada pemerintah di atas kita yang menentukan dan mengukur standar keadilan. Bukan dilakukan oleh orang yang menderita menderita ketidakadilan itu. Atau menderita kerugian. Ya. Sampai sini dapat gambarannya ya teman-teman ya. Ya itu kalau kejahatan besar Kak. Kalau yang kecil-kecil gimana? Nah di dalam Taurat yang kecil-kecil, konflik antara sesama manusia, Tuhan bilang ke Musa waktu mertuanya Musa, Yitro datang gitu ya. Yitro bilang ke Musa gini, perkara bangsa yang remeh-remeh biarlah diselesaikan di antara mereka. Gitu loh. Sementara perkara besar dihadapkan kepada Musa. Nah ini kalau ada cerita orang yang sampai dirajam, sampai orang mendapat hukum tertentu, ini udah perkara yang besar. Gimana kalau kita dirugikan kecil-kecil setiap hari? Rugi perasaan, digosipin, difitnah, gimana teman-teman? Selesaikan. Selesaikan. Nggak harus sampai dibawa ke hukum kok. Kecuali kerugiannya sudah besar dan ini perlu orang lain yang harus nentuin. Maka itu kita perlu pemerintah. Ya. Nggak boleh dilakukan sendiri. Bukan karena kita bisa ngebales, punya kemampuan untuk ngebales. Bukan karena kita punya kekuasaan sehingga kita bisa balas-balas seenaknya. Ya, next slide. Maka Tuhan tetapkan pemerintah. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Ya, pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Ini aku tetapkan landasannya dulu, teman-teman. Ya. Jadi hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi sampai hari ini tetap berlaku. Secara umum, secara global. Itu standar. Sehingga apa? Orang nggak bisa menuntut keadilan lebih dari kerugian yang dia derita. Ya, ngerti ya? Jadi nggak boleh gitu. Kadang-kadang dengar nama-nama Kristen juga ya di terminal gitu. Muncul di Detikcom lagi. Seorang preman bernama Petrus mengajak teman-temannya Andreas dan Yakobus ngeroyok salah satu tukang parkir yang namanya Yohanes. Sampai kritis di rumah sakit. Perkara uang Rp2.000 parkir. Rebutan lahan parkir. Bisa jadinya kayak gitu. Gak boleh kayak gitu. Ya. Ada standarnya. Nah kalau diserahin ke kita, misalnya kita, mungkin teman-teman bilang, aku gak sampai kayak gitu Kak. Iya oke, gak sampai kayak gitu. Tapi ketika kita diperlakukan gak adil sama teman kita, atau misalnya waktu kita mau skripsi gitu ya, diperlakukan gak adil sama dosen, ya itu kan hal-hal yang terjadi. Dan sadar atau gak sadar, terima atau gak terima, selama kita hidup di dunia teman-teman, kita akan selalu ngalamin yang namanya ketidakadilan. Terima, berdamai dengan keadaan itu. Itu sesuatu yang udah pasti terjadi setiap hari. Tapi kita bukan dalam kapasitas buat ngebales. Ya. Nanti jadinya dendam satu sama lain. Gak selesai-selesai. Dan kalau kita ngebales, seringkali kita cuma lihat actionnya orang. Tapi kita gak tahu motifnya. Benar ya? Makanya dalam semua kasus itu harus ada penyelidikan untuk mengetahui perbuatan yang sebenarnya dan motif yang melatar belakangi itu. Ini aku jadi kayak kuliah hukum ya.
Aku bukan ahli hukum, tapi ini menyangkut seputar itu. Teman-teman yang sarjana hukum mungkin nanti bisa ini ya kasih feedback mungkin. Oke, next slide. Nah, di dalam hukum kita itu dalam hukum pidana ya, ini hukum publik, hukum yang mengatur ketertiban masyarakat secara publik, artinya deliknya bukan delik aduan ya. Kalau delik aduan itu perdata antara hutang piutang dan segala macam. Kalau ini hukum pidana yang menyangkut hajat hidup orang banyak gitu. Termasuk kriminalitas, narkoba dan segala macam. Bahkan sekarang ada namanya kejahatan luar biasa. Narkoba, terorisme dan apa? Ayo gereja Tuhan kita harus aware. Ada kejahatan luar biasa yang sedang terjadi. Gereja harus juga bertindak loh. Kejahatan luar biasa itu narkoba, terorisme, dan child abuse. Ya, segala sesuatu yang berurusan dengan anak. Ini termasuk pidana berat ya. Bisa hukuman mati. Nah, negara dengan sistem hukum common law mengenal yang namanya actus reus dan mens rea. Actus non facit reum nisi mens sit rea. Artinya suatu perbuatan tidak membuat seorang bersalah kecuali dengan sikap batin yang salah. Lalu gimana caranya tahu tindakan teman lu itu motifnya salah? Kalau begitu kita diperlakukan gak adil terus kita maunya ngebales. Belum juga kita tahu motifnya, ya kan? Bahkan hukum yang udah diciptakan sedemikian rupa itu memberi ruang loh buat orang bisa membela diri. Gue terpaksa Kak. Ya, kita akan terus berurusan dengan orang-orang yang terpaksa. Karena apa? Dunia ini udah jatuh dalam dosa. Seringkali orang terpaksa, aku nggak lagi membenarkan ini, tapi mengangkat sebuah realita. Hei, kita hidup caranya begitu loh. Kadang orang bikin salah. Kemarin aku lihat video gitu ya, tentang seorang yang bawa senjata tiba-tiba masuk ke bawa pisau terus masuk ke kantor pos polisi Thailand. Pernah lihat nggak? Ini cukup viral nih. Terus sama polisinya nggak apa-apain. Ada satu polisi yang buka tangannya seperti ini, ajak dia ngobrol, sampai akhirnya orang itu serahin pisaunya, dipeluk sama polisinya. Diajak ngobrol. Teman-teman yang lain udah mau ngeringkus, tapi sama polisinya ini dicegah. Jangan katanya. Terus diajakin ngobrol, sampai nangis orangnya. Kenapa? Dia kerja, udah 6 bulan gajinya gak dibayar. Dia dalam keadaan lapar, dalam keadaan gak punya uang. Akhirnya sama polisi itu dikasih uang, diajak makan, dan tidak dipidanakan. Itu sejalan gak dengan Alkitab? Teman-teman lihat nih, Perjanjian Lama udah menuliskan ini. Next. Ya, lihat ya teman-teman ya. Jadi jangan salah, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru itu gak berubah. Di dalam Perjanjian Lama, ya gak berubah tapi sudah digenapi gitu ya. Di dalam Perjanjian Lama dibilang kayak gini, Keluaran 21. Nah ini ayat 22-nya nanti mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi sebelum itu ayat 12-nya bilang begini, siapa yang memukul seseorang sehingga mati, pastilah ia dihukum mati. Itu standar, tetapkan standarnya. Tapi kita lihat itu actus reus namanya, ya, actual action-nya, tindakannya. Tapi motifnya apa? Ayat 13, tetapi jika pembunuhan itu tidak disengaja, melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan itu, maka aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat kemana dia dapat lari. Luar biasa gak? Kalau orang itu nggak sengaja, ya, kenapa dibilang gini lagi? Tangannya ditentukan Allah melakukan itu. Nah, jangan teman-teman berpikir Tuhan yang suruh orang lakukan kejahatan ya. Ini karena konsep orang sebelum masa pembuangan Babel, orang Yahudi berpikir bahwa semuanya itu ditentukan oleh Allah. Kalau teman-teman lihat di dalam Alkitab, konsep iblis itu muncul setelah pembuangan Babel. Itu ada sosok lain gitu ya. Bahkan di kitab Kejadian pun yang ular itu dikatakan ular. Ya. Jadi nggak dikenal konsep ini perbuatan iblis. Jadi motif itu dianggap manusia itu sendiri yang menentukan. Dan Tuhan Allah mengizinkan. Kalau sesuatu nggak diizinkan nggak bakal terjadi. Ya. Nah, di sini dibilang kalau pembunuhan itu nggak disengaja, maka orang itu bisa lari. Ditentukan malah. Musa kasih tempatnya, ada kubu pertahanan, ya, tempat untuk
mengungsi bagi orang-orang yang dikejar-kejar. Kalau dia melakukan kejahatan tidak bersalah. Kenapa? Banyak motifnya, terpaksa dan segala macam. Ayat 14, tapi apabila seorang berlaku angkara terhadap sesamanya hingga ia membunuhnya dengan tipu daya, sudah ada motif dilihat di situ ya, maka engkau harus mengambil orang itu dari mezbah itu supaya ia mati dibunuh. Nah teman-teman, ini hukum, ini standar hukum. Sebagai gereja kita mesti aware dengan hal ini. Pemerintah diberikan otoritas untuk membalas. Kita, masing-masing kita nggak diberikan otoritas untuk membalas. Paham ya? Maka Tuhan bilang pembalasan itu hakku. Artinya apa? Cuma Tuhan yang boleh balas. Lewat apa? Lewat institusi hukum. Lewat lembaga-lembaga yang ditentukan. Bukan setiap orang boleh membalas perbuatan sesamanya. Gak bisa kayak gitu. Nanti kita jadi hakim buat sesama kita. Sakit hati dan segala macam itu adalah hal yang manusiawi. Tetapi Tuhan tetapkan standar. Jangan seperti itu. Nah teman-teman, di dalam dunia ini memang ada perbuatan-perbuatan yang motifnya dilakukan secara sengaja dan sudah dilakukan berkali-kali, tidak ada pengampunan bagi orang ini gitu ya. Oleh dunia. Ya, oleh dunia, hukum dunia namanya hukuman mati ya hukuman mati gitu. Tetapi dalam kasih karunia Allah tetap ada pengampunan untuk hidup yang berikutnya. Untuk hidup yang kekal ya. Nah, bagaimana untuk orang-orang yang bersalah yang bisa diampuni? Kita mengenal sesuatu yang sekarang dipromot, tapi sebenarnya Alkitab sudah katakan sejak dulu. Yang dinamakan sebagai the restorative justice. Pernah dengar istilah restorative justice? Keadilan yang memulihkan. Keadilan restoratif. Kalau seorang nenek mencuri kayu karena butuh makan, bagaimana? Dia mesti ditolong. Mesti ada restoratif justice. Gereja, anak-anak Tuhan juga mesti ngeh sama hal ini. Jadi enggak semua orang yang aneh-aneh itu harus dijudge, dihakimi. Baru orang salah pakai baju aja dihakimi. Ada orang bercerai, it's realita gitu ya. Alkitab katakan itu salah. Ada orang membunuh orang lain, ada orang mencuri. Alkitab katakan itu salah. Tapi gimana kita memulihkan orang itu? Kalau motifnya dia tidak dengan kesengajaan. Pertimbangkan. Pertimbangkan. Aku harus sampaikan ini. Karena pengen lihat gereja benar-benar bertumbuh. Karena pengen lihat gereja benar-benar berfungsi. Restoratif justice itu bukan ide yang baru teman-teman. Itu Alkitab. Kalau kalian baca bukunya Dr. James Kennedy, What if Jesus Never Born? Bagaimana jika Yesus gak pernah lahir? Kalian akan lihat gambaran dunia akan sangat berbeda. Kalau kekristenan gak hadir di dunia. Hukum-hukum itu semua bakal beda. Gak ada restoratif justice. Dan aku mau bilang bahwa, next slide. There is law above the law. Tetap ada hukum lain di atas sebuah hukum. Ada satu cara kita hidup melampaui keterbatasan kita. Melampaui cara yang biasa kita hidup. Ya. Jadi tadi ya tingkatan hukum yang paling rendah itu hukum yang barbar. Setiap orang melakukan apa yang dia pandangnya baik. Yang di atas itu yang jadi awareness seluruh dunia adalah hukum yang ditetapkan oleh pemerintah. Ada ukuran keadilan. Tetapi di atas ini masih ada hukum lagi teman-teman. Kalau kita lihat, kita semua terikat dengan hukum gravitasi. Benar? Noel bisa tinggi, bisa lompat berapa tinggi? 2 meter bisa? Gak bisa ya? Beratnya paling berapa ya? 50 ya? Tapi dia terikat sama hukum gravitasi. Dia paling cuma bisa lompat, nah berapa tuh? 40 cm ya. Kita terikat hukum gravitasi. Tapi kita lihat kan ada pesawat itu beratnya berapa ton? Beratnya bisa 50 sampai 100 ton. Dia bisa terbang loh. Kita bisa lihat kapal di laut. Itu ratusan ton beratnya. Dia bisa ngapung loh.
Kenapa? Karena ada hukum lain yang menguasai dia. Mengatasi hukum gravitasi itu ada namanya hukum mekanika. Yang bikin mesin itu bisa bergerak gitu ya. Dan ada juga namanya hukum aerodinamika. Pesawat itu bisa terbang dengan mesin, dengan jet kecepatan tertentu, dia bisa naik ke angkasa. Jadi teman-teman, walaupun kita hari ini tinggal dalam sebuah keluarga tertentu, budaya tertentu, pergaulan tertentu, hukum-hukum tertentu, there is law above the law. Tetap ada hukum lain yang menguasai diri kita. Terutama sebagai anak Tuhan, hukum apa yang sedang menguasai kita? Aku memilih Alkitab sebagai panduan hidupku. Aku membacanya, aku merenungkannya, dan aku menjadikannya panduan kehidupanku setiap hari. What about you? Ya. Tuhan Yesus katakan begini, next. Tuhan Yesus katakan, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat padamu. Jangan dilawan. Melainkan apa? Siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Mau praktek? Ada yang mau praktek di depan? Pas begitu praktek, aku tamparnya pipi kanan. Ini pipi apa nih? Pas begitu praktek, aku tamparnya pipi kiri. Dia nggak balas, jepret. Kok balas bro? Ya kan yang tampar pipi kiri, nggak ada ayatnya. Kalau tampar pipi kanan kasih pipi kiri. Kalau tampar pipi kiri nggak ada ayatnya, dibales. Gak kayak gitu. Ya. Dan kepada orang yang hendak mengadukan kau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun memaksa kau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Teman-teman, ini kok kayaknya kayak kita membiarkan diri kita tertindas di bawah toxic relationship ya? Ada nggak yang mikir kayak gitu? Mungkin ada yang mikir kayak gitu. Dan inilah bagian dari hukum lain yang berkuasa dalam diri kita. Seorang bisa melakukan restorative justice. Seorang bisa memerdekakan orang lain. Bisa mengasihi orang lain. Bahkan bisa tetap melayani orang-orang yang rese dalam hidup kita. Itu karena mereka punya semangat yang berbeda, punya hukum yang berbeda, punya energi untuk melakukan itu. Kayak pesawat terbang tadi, dia punya energi untuk terbang tinggi mengatasi gravitasi. Kapal itu punya giroskop untuk membuat dia tetap bisa mengambang, mengatasi hukum fluida. Wih, keren ya. Dia pakai hukum Archimedes. Ya, ada hukum-hukum lain yang benar-benar aktif di dalam dirinya dan memberi dia energi untuk melakukan sesuatu yang gak pernah dipikir dia bisa lakukan. Is there any other law active in our life? Apakah kuasa Allah sedang aktif bekerja dalam diri kita, teman-teman, sehingga kita bisa lakukan sesuatu yang orang dunia gak lakukan? Kalau kita cuma baca Alkitab tapi kita gak aktifkan kuasa itu, it will never happen. Kita akan lihatnya dari perspektif yang berbeda. Ini kok kayaknya aku ditindas gitu ya, di bawah toxic relationship dan segala macam. Ada yang mengkhotbahkan juga, ya ikut Yesus begitu gitu ya, nolongso. Well, aku mau kasih perspektif yang lain. Itu tidak salah. Waktu kita mengikut Kristus, teman-teman, in case it's needed, ya, jika diperlukan, kapanpun kita mesti siap menanggung kerugian demi Kristus. Amin? Siap? Mungkin sekarang kamu belum siap. Mungkin sekarang saya juga belum siap, teman-teman. Tapi suatu ketika kalau kuasa ini aktif dalam diri kita, suatu ketika bisa loh, in case it's needed. Kita akan menderita kerugian secara fisik, kita akan menderita kerugian secara harta benda, kita akan menderita kerugian secara harga diri. Ya. Ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Kerugian secara fisik. Disuruh diminta jubahnya,
diminta bajunya, kasih jubahnya. Kerugian materi. Yang terakhir apa? Disuruh jalan 1 mil, kita jalan 2 mil. Ya, kemerdekaan, kebebasan, harga diri. Ya, yang ditampar juga soal harga diri. Aku mau bilang, ikut Kristus, in case is needed, suatu ketika kamu harus siap. Menderita kerugian-kerugian ini. Sorry. Tapi ini ada perspektif yang berbeda. Next. Jangan lupa ini adalah bagian dari khotbah di bukit. Dalam khotbah di bukit yang Yesus gambarkan adalah sebuah semangat yang melandasi kehidupan kita sebagai anak-anak Allah yang maha tinggi. Bapa yang baik. Amin. Baca secara lengkap di situ. Kamu akan melihat betapa baiknya Tuhan. Dimulai dengan ucapan bahagia. Berbahagialah orang yang begini, berbahagialah orang yang begini, berbahagialah orang yang begini. Aku selalu bilang, jadi orang happy, jadi orang bahagia dengan imanmu. Jadi orang Kristen yang bahagia. Karena kebahagiaan itu akan memberi kita energi untuk membuat perbedaan di dunia. Jangan beribadah supaya bahagia. Amin. Kalau beribadah supaya bahagia, nanti di akhir ibadah nih, kamu baru bahagia. Berarti kamu akan menjalani kehidupan ibadahmu dalam situasi tidak bahagia. Benar ya? Belum bahagia. Kalau kamu menikah supaya bahagia, maka nanti kamu akan menjalani pernikahanmu dalam keadaan tidak bahagia. Padahal you have to be happy enough to build a strong marriage. Kamu harus menjadi single yang bahagia dulu. Baru bisa bangun pernikahan yang lebih baik. Kamu harus jadi pasangan yang bahagia dulu, baru bisa punya energi buat parenting. Itu hukumnya. Ya, perspektifnya mesti kayak gini. Jadi jangan perspektif penderitaan, ya. Oh, menikah itu berarti kita masuk ke dalam penderitaan, masuk ke dalam neraka. It's a wrong perspective, teman-teman. Harus bahagia dulu, punya semangat yang melandasi. Spiritnya apa? So kita jadi orang Kristen ini spiritnya beda gitu ya. Ada 2 spirit, 2 aja. Karena aku mau ini dilakukan. Spirit yang pertama atau semangat yang pertama untuk kita bisa hidup sebagai anak-anak Allah yang maha tinggi, Bapa yang baik. Next slide. Baru saja kita rayakan. Semangat kemerdekaan. Semangat kemerdekaan. Miliki semangat ini sebagai orang Kristen. Dan bahkan sebenarnya kita sudah memiliki kok. Tuhan Yesus gambarkan kita ini kayak orang yang punya utang 10.000 talenta. Orang-orang yang buat salah sama kita digambarkan orang yang berhutang sekian ratus talenta gitu ya, kecil. Kita sudah diampuni. Tapi seringkali kita memenjarakan orang-orang lain yang cuma berhutang sedikit ke kita. Kita nggak sadar betapa kasih karunia yang besar itu dan memerdekakan kita. Nah, orang yang merdeka itu biasanya hidupnya ceria. Amin. It's a choice. Artinya apa? Kalau ditampar pipi kananmu, kasih pipi kirimu. Kalau kamu diminta baju, kasih jubahmu. Kalau kamu diminta jalan 1 mil, kasih 2 mil. I propose a perspective. Dimana itu bukan berarti kita menderita. Bukan berarti kita makin menderita. Tapi apa? Ngerti enggak? Jangan lakukan sesuatu karena dituntut. Jangan jadi Kristen karena dituntut. Do something. Kan kita bebas memberikan jubah kita. Ya, orang merdeka kan gitu ya. Diminta baju, kasih jubahnya. Enggak ada yang mengikat kok. Dikasih ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Lo orang pipi gue sendiri kok. Ya kan? Gue bebas dong kasih itu. Jadi jalani hidup Kristen dalam kemerdekaan. Next. Nih 1 Yohanes bilang kayak gini, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, life taker. Ya, kalau teman-teman baca di Bible in Basic English dibilang, setiap orang yang membenci saudara di dalam hatinya, membenci orang lain, adalah seorang life taker. Dan kamu tahu life taker itu gak punya eternal life. Kenapa? Karena dia hidupnya dalam keterikatan. Jadi dia selalu kayak demanding,
mengambil kehidupan dari orang lain. Kalau gue diperlakukan sesuatu rasanya kayak ada yang direnggut dari dalam diri ini, maka gue harus balas, gue harus ambil sesuatu dari hidupnya dia. Life taker. Ya, tetapi gini, demikian kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Jadi life giver. Jadi beda loh. Kita jadi life giver. Kalau kita tahu bahwa Tuhan Yesus sudah merdekakan kita. Dan orang merdeka itu ceria. Dia menghadapi tantangan, menghadapi masalah, ini yang terjadi. Next slide. Dia akan pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Teman-teman, saya 2 hari yang lalu itu baru makamkan mama saya. Dan dari kemarin, hari ini saya udah balik pelayanan lagi. Sedih gak saya? Ya sedih, saya ngerasa kehilangan. Tapi saya merasa ada sesuatu yang memancar dari dalam diri saya. I'm happy to serve you. Kalau ada energi itu aktif di dalam diri kita, kuasa itu aktif dalam diri kita. Kita mau diperlakukan seperti apapun. Kita bakal rasa kok sakit, rasa sedih, rasa marah, pasti rasa. Jangan denial ya. Rasa, diterima aja. Tapi pulihlah lebih cepat, bangkitlah lebih kuat. Aku rasa ini bukan cuma slogan HUT RI, ini doa kita bersama ya. Tantangan bakal selalu ada. Orang-orang yang menganiaya kita akan selalu ada. Jangan bales, just heal. Pulih aja. Tugasmu bukan bales, tugasmu pulih, bangkit, dan berfungsi. Itu spirit pertama, spirit of freedom. Yang kedua, terakhir. Next, ada semangat kelimpahan. Ya. Kalau balik di ayat tadi 1 Yohanes 3 ayat 15-17, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Bahkan juga Matius 5 ayat 42 tadi, berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Ini akan bisa terjadi. Keadilan yang memulihkan akan bisa terjadi. Kalau kita juga punya semangat kelimpahan dari hidup kita. Ya. Kalau kita belum menikmati hubungan dengan Tuhan, ini bakal susah loh. Kita baru ngumpulin duit. Aku seringkali begitu ya. Waktu aku punya uang dikit, terus tiba-tiba ada orang mau minjem. Aku udah komit, aku gak minjemin uang ke orang lain. Tapi aku kasih seberapa yang aku bisa. Gitu. Dan itu sering terjadi. Kita dianugerahkan segala yang baik dari Bapa. Sebab itu kita dimampukan memancarkan kehidupan bagi dunia. Kita lagi hidup, bertumbuh dan melayani di kingdom of abundance. Atau kerajaan yang penuh kelimpahan. Kita gak perlu berebut karena kekurangan. Ya, di gereja gak perlu terjadi perpecahan karena rebutan posisi. Rebutan apa sih kita dalam iman kita? Kerajaan yang kita layani itu bukan kerajaan yang bangkrut loh. Tapi kerajaan yang penuh kelimpahan. Dan kita nggak perlu menuntut balas agar memperoleh kepuasan. Karena kita dapat kepuasannya dari Tuhan, dari hubungan dengan Tuhan. Dan dari memancarkan kehidupan kita. Be a happy Christian. Kata Henry Nouwen, seorang bapak iman, ya. Next. God's kingdom is a place of abundance. Ya, this is upside down kingdom, teman-teman. Di mana dunia berebut, tapi kerajaan Allah adalah tempat yang penuh kelimpahan, di mana setiap tindakan yang murah hati akan melampaui batasan-batasan alamiahnya dan menjadi bagian dari anugerah Allah yang tidak terbatas, yang lagi bekerja di dalam dunia. Would you be the part of that kingdom? Sebagai konklusi, Imamat 19 ayat 18. Janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu. Melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan.
Teman-teman lihat ya, ini juga perjanjian lama. Hukum itu tidak berubah. Kita tidak pernah diberikan hak untuk menuntut balas dari siapapun. Pembalasan itu haknya Tuhan melalui institusi yang resmi yang ditunjuk. Bagaimana kita bisa melakukan restoratif justice atau keadilan yang memulihkan dari hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang muda dimanapun kau berada. Do restorative justice, lakukan keadilan yang memulihkan, ampuni, temenin, ya, bantu, jangan hakimi orang, support. Itu yang bisa kita lakukan. Hari ini kiranya anugerah Allah memampukan kita untuk melakukan firman yang luar biasa, jauh melampaui kemampuan kita.